Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-16, kita baca di ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-16, kita baca di ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah percakapan saudara-saudara antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus sedang berada di daerah Kaisarea Filipi pada saat itu ya saudara-saudara. Dan pada saat itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya dan orang yang ada pada saat itu. Yesus bertanya, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Kita boleh mundur di ayatnya yang ke-14. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia. Dan engkau adalah nabi yang diutus Allah. Saudara-saudara, Yesus pun bertanya kembali, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Lalu dengan lantang Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya ungkapan ini sangat luar biasa dan sehingga Yesus berkata bahwa bukan engkau yang mengatakan ini. Boleh baca selanjutnya ya saudara-saudara dalam firman Tuhan ini. Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Bukan manusia yang mengatakan itu, tetapi Bapa yang di sorga. Ungkapan yang sangat luar biasa, yang sangat meyakinkan. Engkau adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Dan selanjutnya Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu." Yesus pun berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Yesus pun berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu kondisi yang sangat luar biasa. Petrus menerima suatu ungkapan yang sangat luar biasa dari Yesus. Dia menjadi batu karang. Di atas batu karang ini Yesus akan mendirikan jemaat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya saudara-saudara? Kita lanjut baca di ayatnya yang ke-21 dan sampai ayatnya yang ke-23. Saya baca dengan cepat saudara-saudara. Ayatnya yang ke-21 sampai 23. "Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara, satu kondisi yang berbanding terbalik ya dari sebelumnya yang kita baca. Ketika Yesus mengatakan bahwa Petrus adalah batu karang. Di sini malah di ayat yang ke-23 Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau adalah suatu batu sandungan bagiku." Kenapa? Petrus tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah, rancangan Allah yang sudah dibuat. Dia tidak mengerti. Tetapi Petrus sudah menjadi batu sandungan. Bahkan Yesus berkata, "Engkau tidak memikirkan pikiran-pikiran Allah, tetapi pikiran manusia." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita mau pelajari dari peristiwa ini ya? Peristiwa Petrus, tadinya disebut sebagai batu karang, tiba-tiba berubah saudara-saudara menjadi batu sandungan. Mari bersama-sama kita belajar, mengerti, dan memahami maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Amin. Menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Amin. Saudara-saudara, Petrus tidak mengerti, Petrus tidak memahami
Dia ikut Yesus, dia bersama-sama melayani dengan Yesus, tetapi dia tidak tahu, dia tidak mengerti dengan apa yang menjadi rancangan Allah buat Yesus. Apa yang harus Yesus lakukan, itu harus terjadi. Petrus tidak mengerti. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga mau belajar untuk mengerti dan memahami maksud dan kehendak Allah, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengerti, tidak memahami, boleh bertanya ya saudara-saudara. Belajar bersama-sama dalam relasi-relasi kita, ibadah-ibadah kita, doa-doa kita. Belajar dan belajar terus firman Tuhan. Belajar untuk selalu bertanya kalau tidak memahami. Sehingga kita bisa mengerti dan tahu maksud Allah yang sesungguhnya. Dari Petrus, kita bisa melihat ya saudara-saudara. Dia sudah mengikuti Yesus, melayani bersama Yesus. Tetapi dia ternyata tidak memahami. Sehingga Yesus berkata, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Mari kita mau belajar ya saudara-saudara, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita dipercayakan untuk bisa melayani Tuhan, layanilah saudara-saudara. Belajar tetap terus belajar dan belajar firman Tuhan. Sehingga kita terus kuat memikirkan pikiran-pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Memahami rencana Allah. Sehingga kita boleh menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami, kembali negor kami ya Tuhan, untuk selalu mengerti dan memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Membawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.